Halo, saudara-saudara yang saya kasihi, salam jumpa kembali di channel saya. Hari ini saya hadir kembali untuk menyampaikan mutiara iman kepada kita semua. Semoga saudara diberkati dan berbahagia hari ini di dalam Tuhan. Saya saat ini akan menyampaikan satu materi yang sangat penting untuk kita semua, yakni tentang doa. Gitu. Menurut Alkitab apa doa itu? Ya, dan menurut kebanyakan orang apa sebenarnya doa itu? Jadi doa berbeda dengan mantra, saudara-saudara. Jadi mantra itu adalah merupakan kalimat-kalimat baku yang diucapkan seseorang ya dalam rangka untuk mengikat kuasa lain atau mempengaruhi kuasa yang ada di luar dirinya sendiri yang digunakan untuk melaksanakan kehendaknya. Gitu. Itu mantra. Jadi ada sesuatu yang dilakukan, ucapkan, kemudian kuasa yang di luar itu melakukan menurut kehendaknya. Misalnya di perdukunan dan sebagainya itu sudah merupakan hal yang populer tentang mantra. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah doa orang Kristen itu mantra? Tidak. Ya. Apa yang membedakan? Doa orang Kristen tidaklah kalimat yang baku yang diucapkan tidak boleh keliru atau salah satu kata pun. Tetapi doa orang Kristen adalah merupakan seruan, murni seruan kepada Tuhan. Dan doa orang Kristen adalah perintah Tuhan yang disampaikan kepada manusia. Mari kita melihat saudara-saudara dalam Yeremia pasal 33 ayat 3. Di situ dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Tuhan yang adalah Bapa di sorga dan kita adalah anak-anaknya. Tuhan memerintahkan berserulah kepadaku. Jadi Tuhan menginginkan satu hubungan intim antara kita dengan Dia. Itulah doa. Kita cakap-cakap dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, ibarat anak dengan orang tuanya. Jadi saudara-saudara coba bayangkan kalau kita berkomunikasi dengan orang tua kita, kemudian kalimatnya itu saja, kira-kira orang tua kita macam apa? Bapa kita adalah Bapa. Lebih dari orang tua kita. Karena itu kita menyebut Dia, orang Kristen menyebut Tuhan yang ada di surga adalah Bapanya karena Kristus. Ya. Kita anaknya. Tidak ada dalam satu artinya dalam satu keyakinan yang lain yang menyebut Tuhan itu Bapanya kecuali orang Kristen. Kenapa orang Kristen menyebut Dia Bapa? Tuhan itu adalah Bapa. Bahkan dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dikatakan, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah kiranya namamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita menyebut Dia Bapa, berarti kita anak. Tidak mungkin kalau kita bisa menyebut Dia adalah Bapa kita lalu kita bukan anak. Apakah kita anak Allah? Ya. Ada yang mengatakan bahwa orang Kristen itu sombong banget gitu. Angkuh banget. Kenapa? Dia menyebut dirinya anak Allah. Apakah benar dia anak Allah? Apakah benar orang-orang Kristen yang sudah menerima Kristus dibaptis dan dia sudah hidup di dalam Kristus adalah anak Allah? Benar dan amin. Mana dasar Alkitabiahnya? Dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa setiap orang yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak bukan dalam rangka darah dan daging, tetapi oleh keinginan Allah. Anak secara rohani. Nah, karena itu orang Kristen menyebut Dia Bapa kita. Dan
sekarang Bapa kita itu berkata bahwa berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dalam doa ada perintah dan ada janji. Perintah adalah komunikasi dengan Tuhan, berserulah dengan Tuhan. Maka Tuhan sudah berjanji, setiap doa akan dijawab. Sudah hebat sekali. Allah Israel hebat sekali. Di dalam nama Tuhan Yesus itu. Tidak istilah kucing-kucingan dalam rangka kita beragama, dalam rangka kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan menggunakan kalimat-kalimat baku. Saya pernah bertanya kepada seseorang, dan kenapa Anda itu berdoa dengan menggunakan kalimat-kalimat yang Anda sendiri bukan bahasa Anda gitu, ya, bukan bahasa Anda, tetapi bahasa lain yang Anda gunakan gitu. Dia mengatakan bahwa kalau tidak menggunakan bahasa itu katanya tidak sah gitu. Ya. Makanya di seluruh dunia tak digunakan bahasa yang sama. Nah, saudara terkasih, berserulah kepada Allah. Apa yang kita serukan? Apa saja? Menurut kebutuhan kita, menurut keberadaan kita, menurut situasi hati kita. Kalau kita perlu berseru kepada Tuhan oleh sebab kita rasa bersyukur, berseru karena kita bersyukur. Karena kalau kita menyaksikan alam ciptaan Tuhan yang luar biasa, kemudian kita harus memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Dalam doa kita memuji Tuhan. Karena itu saudara yang terkasih, doa Bapa kami itu berisi 3 konteks. Yang pertama, memuliakan Tuhan, mengakui Tuhan. Dan yang kedua adalah, berilah kami makanan hari ini secukupnya. Ampunilah kami sama seperti kami mengampuni orang. Ada kebutuhan diri dan ada kebutuhan antar sesama. Dan yang ketiga adalah syukur dan pengakuan akan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bahwa perintah Tuhan itu ada janji, ada perintah, ada janji. Nah, karena itu dikatakan bahwa berserulah, aku akan menjawab engkau. Bahkan Tuhan berjanji dalam Yeremia pasal 33 di situ katakan bahwa aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Oh, haleluya. Allah bukan saja menjawab doa kita, tetapi Dia akan menunjukkan hal-hal ajaib, hal-hal besar, hal-hal yang tidak kita pahami. Allah akan nyatakan itu kepada kita. Allah terlalu baik. Allah besar. Ya. Dia Bapa yang penuh kasih, sehingga Ia memberikan doa kita jawaban yang lebih dari yang kita harapkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berdoa, Tuhan akan memberi lebih dari apa yang kita doakan. Allah sanggup melakukannya. Nah, dalam rangka melaksanakan proses doa ini, menurut Alkitab bagaimana? Sebab sekarang orang banyak berdoa dipamerkan, gitu kan? Ada yang di media sosial. Ya Tuhan, lindungilah suami saya di perjalanan, kok berdoanya di media sosial, gitu, di Facebook, ya. Berdoa kepada Tuhan. Ada juga yang berdoa di, ya, suka keras-keras lah gitu kan, keras-keras gitu supaya didengar mungkin, atau bagaimana gitu. Bukan begitu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan orang Kristen itu berdoa begini, saudara. Dalam Matius pasal 6 ayat 6 dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah di sana. Dikatakan bahwa berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Karena itu orang Kristen kalau berdoa tidak pernah pakai toa, ya,
Di gereja-gereja itu berdoa tidak pakai toa sampai beberapa buah supaya satu kampung dapat mendengarnya. Itu tidak akan mendapat jawabannya. Orang Kristen disuruh oleh Tuhan berdoa adalah masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, berdoalah di sana kepada Bapa yang tersembunyi. Maka Bapa yang tersembunyi akan menjawab doa itu. Memang lain, saudara-saudara. Cara Tuhan kerjanya lain. Gitu. Kalau manusia sukanya pamer. Kalau kita misalnya berdoa, dilihat orang, Alkitab mengatakan bahwa sesungguhnya mereka sudah menerima upah. Sekarang masalahnya apa upah itu? Pujian manusia. Jadi orang lain akan berkata bahwa oh si bapak ini sangatlah soleh, gitu kan? Buktinya apa? Setiap hari dia berdoa, satu kampung kedengaran. Gitu. Oh bapak ini orangnya orang yang beriman, gitu kan? Itulah upahnya. Pujian dari mulut manusia yang tidak ada artinya apa-apa itu yang diterima. Tetapi tidak menerima upah dari Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Ya, saudara, sekali lagi diajarkan Tuhan Yesus, kalau berdoa jangan sama sekali diketahui orang. Masuklah ke dalam kamar, tutup pintu, berdoa kepada Bapa di surga. Jangan keluar-keluar di toa akhirnya sudah tidak menerima apa-apa. Susah-susah berdoa tapi tidak menerima apa-apa. Makanya orang Kristen kalau ibadah tutup gerejanya, ada sekat malah di depan gereja itu supaya orang tidak lihat dia di dalam berdoa. Itu perintah Tuhan. Saudara, yang kedua yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus adalah lagi pula di dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Ya. Seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Berdoa kepada Tuhan jangan bertele-tele. Jangan menggurui Tuhan. Ya. Jangan putar-putar doanya gitu kan. Ulang-ulang. Jangan jelaskan kepada Tuhan seperti menjelaskan kepada anak TK gitu. Detil gitu. Sebab Tuhan mengetahui yang ada di dalam hati kita. Itulah Tuhan. Sebelum kita mengucapkannya, Allah sudah mengetahui. Tapi Allah meminta kita untuk berseru dan berdoa kepadanya. Kadang-kadang saudara-saudara dalam satu ibadah itu, doanya panjang banget gitu. Lebih panjang dari khotbah kalau biasa dalam ibadah. Panjang banget doanya ya, dari ujung kampung sampai ujung kampung, dari ujung negara sampai ujung Sabang sampai Merauke ya. Orang sehat sampai orang sakit. Diuraikan begitu saja. Setelah selesai dia berdoa, dia berkata, inilah doa yang singkat. Yang hamba tidak mampu mengungkapkan satu demi satu. Janganlah bersandiwara dengan Tuhan. Jadi berdoa seperti doa Bapa kami. Todo poin yang penting-penting kita sampaikan dengan bahasa kita. Bahasa Bali, bahasa Minahasa, bahasa Jawa, bahasa apa saja pakai. Bahasa Anda. Ya. Allah mengetahui pun tanpa bahasa dalam hati dia dapat mengetahui. Itu Allah. Ini di Alkitab saya buat. Tidak ngomong sembarangan tanpa dasar Alkitabiah. Janganlah bertele-tele seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi ada yang saya banyak melihat juga ya, ada yang mengucapkan doanya itu ya, kalimat-kalimat yang baku itu, yang mirip mantra yang saya katakan itu berulang-ulang sampai sekian kali. Itukah yang kita sebut doa? Tidak, saudara. Bertele-tele. Ya. Dia menyangka bahwa dengan berdoa berulang-ulang dengan kalimat yang sama, yang saya sebut sebagai mantra itu akan dijawab oleh Tuhan. Tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa bisa saja kita berdoa tetapi kita tidak menerima apa yang kita doakan. Karena apa? Karena kamu salah berdoa. Jadi ada juga doa yang salah. Doa yang benar dan doa yang salah. Ini perlu kita perhatikan. Doa yang salah itu doa yang bagaimana? Doa ya, yang kita gunakan untuk meminta kepada Tuhan sesuatu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita tidak akan menerima itu. Misalnya kan, kalau misalnya tetangga kita sudah punya sepeda motor, kita berdoa, Tuhan kasih sepeda motor. Tetangga saya sudah punya. Tidak akan diberikan Tuhan. Nah, saudara, jangan salah berdoa. Tuhan Yesus mengatakan engkau berdoa juga, tapi engkau tidak menerima apa-apa karena engkau salah berdoa. Karena apa yang engkau minta untuk memenuhi hawa nafsu. Nah, saudara yang terkasih, pemazmur, Mazmur 50 ayat 15 mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara yang terkasih, ada dua hal yang penting di sini. Pertama, bahwa pada saat kita mengalami kesesakan, pada masa-masa sulit, pada masa-masa kita terdesak, pada saat tidak berdaya pun, berseru kepada Tuhan. Maka Dia akan meluputkan kita. Itu janji. Makanya saya katakan tadi bahwa doa orang Kristen adalah perintah dan mengandung janji. Perintah untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan janji Tuhan akan menjawab doa kita. Nah, saudara yang terkasih, doa yang benar adalah ketika kita ditolong oleh Tuhan, engkau akan memuliakan Tuhan. Doa kita, makanya saya katakan tadi, bukan berisi rentetan permohonan 1 sampai sekian. Tetapi doa yang benar adalah doa yang memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, terakhir ya, bahwa ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya, ini orang kadang-kadang bertanya, kenapa Tuhan itu berdoa kepada Tuhan? Kalau bertanya begitu berarti kita tidak mengerti tentang ketritunggalan. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia sebagai manusia, ingat ya, pada waktu Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia sebagai manusia, Ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seperti manusia, sama seperti kita. Karena Dia mengosongkan dirinya sama seperti manusia, itulah Dia butuh berdoa kepada Bapaknya yang di sorga dalam rangka Dia menjalankan misinya di tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, pada saat Tuhan Yesus menderita dan Dia berdoa kepada Bapaknya, Ia berkata bahwa, ya Bapa, jika mungkin cawan penderitaan ini lalu daripadaku. Lalu Tuhan berkata, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Lagu dalam Kidung Jemaat mengatakan, jika jiwaku berdoa, ya, jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Itu doa orang Kristen. Pada saat kita berdoa, kita tidak memaksakan kehendak kepada Tuhan, tetapi kita berkata,
Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita belajar untuk berdoa. Bahwa doa adalah memuliakan Allah. Dan Allah tahu apa yang kita butuhkan. Dan Allah akan menjawab menurut cara Tuhan. Tuhan menjawab doa kemarin. Tidak tepat persis cara Tuhan menjawab doa kita hari ini. Dan Tuhan menjawab doa kita hari ini tidak tepat caranya seperti Tuhan menjawab doa kita besok. Dan Tuhan menjawab doa orang lain tidak sama cara Tuhan menjawab doa kepada kita. Tuhan ajaib, Ia penasehat yang ajaib, Dialah Tuhan kita yang dapat melakukan perkara apa saja dalam hidup kita. Tuhan dapat menolong saudara dengan sepatah kata. Itu lagu mengatakan. Karena itu saudara, mari kita belajar terus berdoa kepada Allah. Karena sungguh Allah mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Terima kasih atas perhatian dan sudah menonton video ini. Dan Tuhan memberkati saudara di mana berada. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.